Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah salat itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin hadirat yang pangkat mempunyai jabatan, tidak mempunyai jabatan, adik-adik saudara-saudaraku semua umat Islam yang hari ini bersyukur dan bergembira merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah di lapangan sepak bola Bumi Batara Goa. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayah dalam berislam sampai akhir hidup kita, amin. Umat Islam yang merayakan Id pada hari ini termasuk kita di sini adalah umat dan orang yang beruntung sebab kita merayakan Id dalam keadaan damai dan sejahtera, sehat dan sentosa. Ada yang dapat THR, ada pula yang tidak dapat THR, ada yang bergaji bulanan, ada yang pula yang tidak bergaji bulanan, ada yang dapat gaji ke-13, ada pula yang tidak, tetapi saat ini semua sudah tentu membayar zakat fitrah sebagai wujud kepedulian akan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan karenanya kita patut bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan tentu saja kita senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nabil ummi wal akhiru, pemilik syafaat yang pertama untuk umatnya di pelataran kiamat, dan penghormatan kepada beliau karena doa beliau disimpankan untuk umatnya di hadapan Allah Tabarak untuk pertama kalinya dalam percakapan dengan Rabbi di pelataran kiamat. Umatku, umatku, umatku ya Rabb. Jamaah salat Id yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla, memasuki tahun kedua wabah COVID-19 ini, di mana bisa saja tahun ini tidak ada lagi umrah dan haji. Sejak ditangguhkannya umrah dan haji sejak 27 Februari 2020, bahkan kita mesti tetap salat berjarak dan bahkan memakai masker. Maka judul khutbah kita pada kali ini adalah taubat. Taubat itu ibarat dari suatu pengertian yang tersusun dan bersedaging dari 3 perkara yang tertib, yaitu ilmu, keadaan, dan perbuatan. Maka ilmu yang pertama, keadaan yang kedua, dan perbuatan yang ketiga. Yang pertama mengharuskan yang kedua, dan yang kedua mengharuskan yang ketiga, karena positif yang dikehendakinya sunnah Allah pada alamul mulk dan alamul malakut. Adapun ilmu pengetahuan yaitu mengetahui besarnya melara dosa dan adanya dosa yang menjadi hijab antara hamba dan tiap-tiap yang dikasihi. Apabila dia mengetahui yang demikian, maka dengan ma'rifah yang teguh, dengan keyakinan yang mengeras di hatinya, niscaya berkobarlah perasaan pedih baginya disebabkan hilangnya yang dikasihi itu. Sesungguhnya hati manusia jika hilang dikasihinya, dia akan merasa pedih. Kalau hilangnya itu dengan perbuatannya, niscaya dia merasa sedih atas perbuatan yang menghilangkannya itu. Lalu perasaan sedih itu dinamakan sesal. Ada perasaan sedih itu mengerasi hatinya dan menguasai, niscaya membangkitkan dan dari kepedihan ini dalam hati suasana keadaan yang lain dinamai kehendak dan maksud kepada perbuatan yang mempunyai kaitan dengan waktu sekarang, waktu yang lalu, dan waktu yang akan datang. Maka soal waktu ini kaitannya sekarang adalah dengan meninggalkan dosa yang dikerjakannya, dan yang menyangkut yang akan datang yaitu bercita-cita meninggalkan dosa yang menghilangkan kekasih itu sampai akhir hayatnya, dan menyangkut waktu yang lalu yaitu memperbaiki kembali yang hilang itu dengan mengerjakan kembali atau qada, salat, puasa, dan lainnya, karena bisa dikadakan di luar waktu yang luput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka ilmu yang pertama yaitu ilmu tempat munculnya segala kebaikan ialah iman dan yakin. Iman ibarat dari pembenaran, maka dosa itu adalah racun yang membinasakan, dan yakin ialah ibarat dari penguatan pembenaran ini. Meniadakan keraguan dan menguatkan hati, lalu berbuah nur iman. Manakala telah bercahaya atas hati, maka menyala api penyesalan,
maka hati merasa pedih akan dosa-dosa itu, di mana dia melihat dengan cahaya nur iman bahwa telah terjadi hijab dari kekasihnya seperti cahaya matahari, lalu dia dalam gelap, lalu bersinar cahaya kepadanya, lalu tersingkaplah hijab atau awan, maka dilihatnya kekasihnya, dan dilihatnya kekasihnya telah hampir binasa. Lalu bergejolalah api kecintaan dalam hatinya, dan bergelar hati itu tampil memperbaiki kembali. Maka ilmu sesal dan maksud yang menyangkut dengan meninggalkan itu pada masa sekarang, masa yang akan datang, dan memperbaiki kembali di masa yang lalu, maka disebutlah ketiganya sebagai taubat secara keseluruhannya. Nabi bersabda, "An-nadamu taubatan," sesal itu taubat. Karena sesal itu dari ilmu yang mewajibkannya dan membuahkannya, dan dari cita-cita yang mengikutinya dan mengiringinya, lalu sesal itu mengelilingi dunia tepinya. Maka batas taubat itu adalah menjauhkannya dan mengembangkan permadani kesetiaan kepada yang dikasihinya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alaikum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan. An-Nur ayat 31. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kamu kepada Allah sebagai taubat nasuha yang sebenarnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Nasuha pengertiannya bersih semata-mata karena Allah Ta'ala, terlepas dari segala campuran. Perkataan-perkataan nasuha diambil dari asal kata dari nashu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang membersihkan dirinya. Al-Baqarah 222. Nabi bersabda, "At-tabi'u habibu ilaihi wa taibu min zanbi ka'aman la zanba lahu." Orang yang bertobat itu kekasih Allah. Orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dari Ibnu Mas'ud. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubatnya hamba yang beriman, yang tinggal pada daratan bumi yang membinasakan bersama seorang laki-laki tersebut dan unta kendaraannya. Di atas kendaraan unta itu dan makanannya dan minumannya. Lalu dia meletakkan kendaraannya itu di atas bumi. Lalu dia pun tertidur. Kemudian dia terbangun dan unta kendaraannya itu telah pergi. Lalu dia mencari unta kendaraannya itu sehingga tak kala tersengatan panas padanya dan haus ataupun apa yang dikehendaki Allah padanya. Maka ia mengatakan pada dirinya, "Aku akan kembali ke tempatku semula, di mana aku ada padanya." Maka aku tidur di situ sampai aku mati. Maka diletakkan kepala atas tangannya supaya ia mati. Kemudian dia terbangun, tiba-tiba kendaraannya sudah ada di sisinya, yang di atasnya perbekalan dan minuman. Maka Allah Ta'ala sangat gembira dengan taubatnya laki-laki itu dengan unta dan kendaraannya. Pada setengah hadis Allah berfirman, dan sangat gembiranya apabila orang itu berkehendak bersyukur kepada Allah, "Aku Tuhanmu dan engkau hambaku." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Azza wa Jalla menerima taubatnya Adam alaihissalam, lalu para malaikat mengucapkan tahniah kepada Adam alaihissalam, Jibril dan Mikail turun padanya seraya mengatakan, "Hai Adam, telah tenang dirimu dengan diterima oleh Allah taubatmu." Maka Adam menjawab, "Hai Jibril, jika ada persoalan setelah ini, maka di mana tempatku?" Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyunya, "Hai Adam, aku pusakakan kepadamu keturunanmu, anak cucumu akan payah dan kerja berat, dan aku pusakakan kepada mereka tobat. Maka siapa di antara mereka yang berdoa kepadaku, niscaya aku perkenankan sebagaimana aku perkenankan kepadamu."
Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku tidak kikir kepadanya, karena sesungguhnya aku ini dekat lagi memperkenakan doa. Hai Adam, aku bangkitkan orang-orang yang tobat dari kuburan mereka dalam keadaan gembira dan tertawa, dan doa mereka diterima. Hadis tentang hal tersebut adalah banyak dan ijma' itu sah dari umat atas wajibnya tobat, karena artinya tahu bahwa dosa dan perbuatan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Dan ini termasuk dalam kewajiban iman, dan di antara arti tobat ialah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat sekarang juga dan berasam bercita-cita akan meninggalkannya pada masa depan dan memperoleh kembali apa yang telah teledor pada hal-hal yang lalu. Adapun penyesalan terhadap yang telah lalu dan bersedih hati terhadapnya, maka itu wajib, dan itulah nyawanya tobat, dan dengan itu sempurnalah memperoleh kembali. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhan mu'minuna la'alaikum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. An-Nur ayat 31. Kala Muhammad, sesungguhnya ditutupkan oleh hawa nafsu atas hatiku, sehingga aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali, sehingga Allah Ta'ala berfirman, supaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Quran Surah Al-Fat ayat 2. Hanya Allah yang menerima tobat dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan karenanya kebodohannya. Kemudian itu mereka bertobat dengan segera. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17. Nabi bersabda, ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kamu telah menghapusnya. Sesungguhnya pekikan suara di neraka disebabkan karena kebanyakan nanti. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya, memaafkan kesalahan. Quran Surah Asy-Syura ayat 25. Pengampunan dosa dan penerima taubat. Al-Mu'minun ayat 3. Innal abda la yusnibu zanba fi yadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya hamba itu berbuat dosa, lalu ia masuk surga. Lalu ada yang menanyakan, bagaimana? Maka demikian, wahai Rasulullah. Nabi menjawab, yakunu nasbah ainihi minhu farrahan. Rasulullah menjawab yang artinya, adalah yang menjadi di depan matanya, dia itu bertobat, yang lari daripadanya sehingga ia masuk surga. Diriwayatkan bahwa Allah Azza wa Jalla tatkala menjatuhkan kutukan kepada iblis, lalu iblis itu meminta kepada Allah Ta'ala agar kutukan itu ditangguhkan, maka Allah menangguhkannya sampai hari kiamat. Lalu iblis itu berkata, demi kemuliaan engkau, sesungguhnya tidak aku keluar dari hati anak Adam selama ia masih bernyawa. Maka Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya tidak terdinding dari anak Adam itu tobat selama ia masih bernyawa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Yu'la dan Al-Hakim dari Abi Sa'id. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengingat kesalahan yang telah diperbuatnya, lalu hatinya takut dari kesalahan itu, niscaya kesalahan itu dihapuskan daripadanya pada lauh mahfuz. Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang menegakkan batang kayu kesalahan sebagai penegak hajat hati. Mereka menyiraminya dengan air tobat, lalu membuahkan penyesalan dan kegundahan. Maka itu dia gila tanpa gila. Mereka itu menjadi bodoh tanpa letih dan tuli. Mereka itu orang yang lancar lagi pandai berbicara, yang mengenal Allah dan Rasulnya,
Kemudian mereka minum segelas kejernihan, lalu mereka mewarisi sabar sepanjang percobaan. Kemudian hati mereka bimbang pada alam malakut dan menerawang pikiran mereka di antara istana dinding alam Jabarut. Mereka berteduh di bawah serambi penyesalan. Mereka membaca lembar kesalahan, maka mereka mewariskan kepada dirinya kegundahan. Sehingga mereka sampai pada ketinggian zuhud dengan tangga wara, lalu mereka menerima asap pahitnya meninggalkan dunia. Mereka memandang lambat kekasaran tempat tidur. Mereka memandang lembut kekasaran tempat tidur, sehingga mereka memperoleh tali kelepasan dan ikatan keselamatan. Sehingga mereka memperoleh tali kelepasan dan ikatan keselamatan, maka terlepaslah nyawa mereka pada alam tinggi sehingga mereka tinggal dalam kebun kenikmatan. Dan mereka masuk dalam lautan hidup dan mereka timbun parit-parit kegundahan. Mereka lewati jembatan hawa nafsu sehingga mereka turun di tanah lapang ilmu. Mereka minum dari anak sungai hikmah. Mereka penumpang kapal kecerdikan. Mereka mencabut dengan angin kelepasan dalam lautan selamatan selamat sehingga mereka sampai ke taman kesenangan, tempat galian kemegahan dan kemuliaan. Maka Allah menegaskan, wa man khalaqatul jinnah wal insa illa liya'budullah. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, beribadah kepadaku. Lalu Allah memberi keringanan, dan kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami tutup kesalahanmu yang kecil-kecil. An-Nisa 31. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Nabi bersabda, salat ke salat itu kafarah, menutupkan dosa, dan Ramadan ke Ramadan itu kafarah selain 3, mempersekutukan Allah, meninggalkan sunnah, dan mengubah ikatan janji. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah. Allahu Akbar, walillahilham. Mari kita taubat dan berdoa semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan 1443 Hijriah dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga kecuali berkurangnya umur kita. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunubi wa atubu ilaih min jami'il makarihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa hasiran. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan kecuali Dia yang hidup tegak. Aku bertaubat kepadanya dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Aku bertaubat kepadanya dari segala ucapan, perilaku, pendengaran dan penglihatan dan perasaan yang Engkau benci. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma anta bihi minni anta muqaddim wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepadamu dari segala dosa yang telah lalu dan yang kemudian, yang melewati batas yang aku sembunyikan dan yang terang-terangan, serta dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada saya. Engkau yang qadim dan yang akhir, dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepadamu dari setiap dosa. Aku bertaubat kepadamu dari dosa yang kemudian diulanginya. Aku mohon ampun kepadamu
atas amal yang tujuannya untukmu telah dicampuri oleh hal-hal yang engkau tidak ridai. Aku mohon kepadamu atas khianatku terhadapmu, atas khianatku kepadamu akan janjimu, dan aku mohon ampun kepadamu atas pelanggaran terhadap sesuatu yang terlarang. Aku mohon ampun kepadamu dari segala nikmat pemberianmu kepadaku yang aku menyalahgunakannya pada perbuatan durhaka. Aku mohon ampun atas segala dosa yang tiada pengampunannya kecuali Engkau, dan tidak menampakkannya kepada seseorang pun selain kepadamu, dan tidak dapat selamat darinya kecuali atas ampunanmu. Aku mohon ampun kepadamu dari setiap sumpah yang aku langgar, dan aku mohon ampun kepadamu, wahai Zat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, bahwasanya aku menganiaya diri sendiri. Wahai Allah, aku mohon ampun kepadamu, wahai Zat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, yang mengetahui barang-barang yang gaib dan yang nyata dari setiap kejahatan yang aku lakukan di siang hari ataupun malam hari, tersembunyi atau terang-terangan. Engkau senantiasa melihat aku. Setiap aku melakukan maksiat, pasti Engkau melihatnya, baik perilaku sengaja maupun lupa, wahai Zat yang Maha Pemurah. Aku mohon ampun kepadamu yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, bahwasanya aku menganiaya diri sendiri. Semoga Allah memberi salawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.